Konsep dan gagasan dari Prabowo Subianto, kandidat Capres di Pemilu 2024, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang utama dan keadilan sosial. Menjadi motivasi Mai Kurniawan Sanjaya yang akrab disapa Mai Sanjaya, caleg milenial yang memberikan warna baru dalam ajang perebutan kursi DPRD di Kabupaten Cilacap. Mai Sanjaya ikut meramaikan pertarungan pilek di Dapil 1 meliputi Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara. Caleg muda yang berpotensial berumur 29 tahun, lahir di Cilacap, jebolan S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mai Sanjaya berprofesi sebagai pengacara. Beliau ingin berkontribusi pada masyarakat sesuai dengan bidang yang digelutinya, dengan sasaran menengah ke bawah yang belum melek hukum seperti pelaku UMKM, para petani, nelayan. Perlu pendampingan hukum karena mereka minim pengetahuan tentang hukum. Mai Sanjaya berkomitmen membuka konsultasi hukum gratis bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum. Di Dapil 1, 40% pemilih adalah kaum milenial, tentunya mempunyai visi yang sama dengan Mai Sanjaya. Beliau mengatakan akan mengambil peran di tengah kaum milenial dengan edukasi politik dengan mengedepankan figur caleg dan program-programnya yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Ada beberapa pembahasan yang menarik oleh Mai Sanjaya tentang esensi janji manis para caleg, namun saat duduk di kursi dewan lupa akan janji-janjinya, serta tentang money politik yang sudah membudaya menjadi salah satu penyebab biaya politik menjadi mahal dan terindikasi sebagai alasan untuk melakukan korupsi. Bahwa motivasi saya nyalek, khususnya di Dapil 1 Kabupaten Cilacap, secara umum saya merasa tertarik, merasa nyaman dengan konsep dan gagasan yang dibawa oleh Pak Prabowo Subianto, di mana konsep kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial itu yang ingin saya bawa pada masyarakat, khususnya di Dapil 1 Kabupaten Cilacap. Ya, berkaitan dengan program yang tadi Mbak sampaikan, di mana memang saya mempunyai background di bidang hukum. Saya S1, S2 memang menggeluti bidang hukum. Dan di sini yang sudah saya pengalaman saya bahwa di mana masyarakat mohon maaf menengah ke bawah memang belum melek hukum gitu kan. Nah, bahkan contohnya beberapa UMKM, kemudian para petani, nelayan, itu perlu ada pendampingan hukum, karena memang ya sangat minim sekali pengetahuan di bidang hukum, yang dimana itu menjadi masalah di mereka-mereka, bagi para UMKM, petani, nelayan, yang pada akhirnya mempunyai permasalahan hukum. Jadi di sini saya berkomitmen bahwa silahkanlah para UMKM, petani, nelayan, apabila mempunyai permasalahan hukum, saya menawarkan program konsultasi hukum gratis, di mana berkaitan dengan perizinan, berkaitan dengan permasalahan hukum yang saat ini atau bisa timbul di kemudian hari, bisa kita berdiskusi ya, selagi memang saya bisa membantu mereka berkaitan dengan konsultasi, maka ya saya akan berusaha lah memberikan harapan atas kendala-kendala yang dihadapi, gitu Mbak. Pemilih khususnya di Dapil Kota ini 40% adalah milenial atau kaum muda. Ini adalah kesempatan dari Mas Sanjaya sendiri. Bagaimana ini mengambil kesempatan itu, Mas? Ya, memang 40% yang seperti Mbak bilang adalah pemilih pemula, pemilih milenial lah ya, dan ini termasuk pemilih pemula juga. Nah, kesempatan itu merupakan kesempatan saya termasuk kategori itu kan, gitu begitu. Nah, apa yang menjadi program-program kampanye saya, apa yang menjadi
ide-ide gagasan saya, ya pastinya saya juga akan mengakomodir dari pemilih-pemilih milenial tersebut, Mbak. Lebih mengedepankan kampanye-kampanye yang bersifat edukatif, lebih bersifat kekinian, karena target kita adalah menginginkan bahwa 40% pemilih yang dimana itu milenial bisa kita akomodir untuk memilih saya. Oke, jadi gini Mbak ya, berkaitan dengan esensi di mana masyarakat menganggap bahwa caleg ini janji-janji gitu kan. Terus kemudian setelah jadi apa yang dijanjikan tiba-tiba tidak terrealisasi gitu. Kalau dari saya sebenarnya simpel saja, berkaitan dengan janji-janji pada saat sebelum jadi, ya kita menyikapinya bahwa ya harus realistis lah apa yang kita sampaikan kepada masyarakat. Ketika memang kita merasa bahwa oh kita mampu, oke, kita akan realisasikan. Tapi ketika misal memang kita kira-kira tidak mampu atau jangan dipaksakan, dalam arti dimana sebelum jadi itu kan semua itu berkaitan dengan secara finansial pribadi kita sendiri. Nah, jadi kemudian ketika nanti sudah jadi, tugas dan fungsi legislatif itu kan melakukan pengawasan dan aspirasi di masyarakat. Dimana ketika kita jadi dewan, ya itu sudah semestinya aspirasi-aspirasi dari masyarakat kita serap, akan kita perjuangkan di dewan, yang akan nanti turun dari pemerintah daerah untuk merealisasikannya. Jadi sebelum kita menjadi dewan, ya alangkah lebih baiknya kita menyampaikan hal-hal yang realistis saja. Jadi ketika nanti ini saya menduduki posisi menjadi wakil rakyat Dapil 1 Kabupaten Cilacap, ya insya Allah saya akan berjuang untuk aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang akan saya perjuangkan di kursi DPRD agar dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan money politik juga sebenarnya yang akan merugikan masyarakat itu sendiri, Mbak, kalau menurut saya. Ya kenapa? Karena setelah kita melakukan money politik, artinya terjadi transaksi jual beli suara gitu ya. Nah, setelah ibaratnya saya membeli suara, ya sudah, itu selesai di situ. Sedangkan kita masih ada 5 tahun menjabat menjadi anggota dewan. Nah, di satu sisi karena kita sudah membeli, ya kita sudah jual putus saja gitu kan. Nah, inilah yang harus masyarakat lebih bisa paham ya, lebih aware dengan permasalahan money politik ini, dimana ketika money politik itu terjadi akan merugikan masyarakat secara umum juga begitu kan. Jadi di luar daripada money politik, ya masyarakat juga bisa melihat figur, rekam jejak daripada caleg-caleg itu sendiri gitu kan. Jadi jangan sampai merasa dibohongi, merasa ditipu, janji-janjinya tidak terrealisasi dari para caleg. Ya, tapi di satu sisi pada saat pemilihan masyarakat menerima dan memilih caleg tersebut yang memberikan money politik. Ada perkataan dari Pak Prabowo Subianto pada saat beliau berkunjung ke Ponpes di Yogyakarta, yang Ponpes milik Gus Miftah, di mana Pak Prabowo menyampaikan bahwa ikuti hatimu, pilih yang kau yakin di hatimu, berbuat terbaik untuk bangsa dan negara dan masyarakat. Itu yang menurut saya bisa menjadi dasar masyarakat untuk memilih para calon legislatif, khususnya di Kabupaten Cilacap, Dapil 1 Kabupaten Cilacap, yang bisa dilihat dari rekam jejak, dilihat dari figur, gitu kan, dilihat dari pengalaman, dilihat dari pendidikan. Itu
merupakan faktor-faktor yang bisa dilihat, yang dimana bisa meminimalisir bahwa ketika ada money politik, ya maka mereka bisa lebih melihat itu figur, rekam jejak, pendidikan. Dan di Eko Cilacap News Yang memberitakan. Terima kasih atas perbincangan kita hari ini Mas Ega.